Buat yang belum nonton unboxing HP ini, linknya ada di pojok kanan atas video ini. Kali ini aku mau review lebih dalam Infinix Zero 5G. Kalau video ini udah publish, maka dipastikan smartphone ini sudah rilis secara resmi. Untuk harga sendiri, aku bakalan langsung ngasih di kolom deskripsi karena pas aku buat video ini, jujur aku juga nggak tahu harga pastinya di berapa. Oke, jadi menurut pemakaianku selama kurang lebih semingguan, Infinix Zero 5G ini bisa jadi salah satu smartphone yang bisa mengcover semua kebutuhan, mulai dari aktivitas standar sampai ke aktivitas yang berat seperti gaming. Karena dari segi layar, desain, performa, baterai, kamera, atau fitur-fitur lainnya ini mendukung semua. Oke, mau tahu lebih dalam? Langsung aja klik like dulu di video ini dan kita langsung mulai videonya. Desain dari Infinix Zero 5G kelihatan beda dari seri Infinix Zero X seri sebelumnya. Di sini dia punya desain unique curve di mana desain dari kamera belakangnya agak menonjol, namun secara keseluruhan dia sebenarnya menyatu sama desain panel belakangnya. Dan yang paling aku suka di sini adalah panel belakangnya ini dia menggunakan material komposit menyerupai kaca, jadi kelihatan premium gitu. Overall buat looks-nya kelihatan futuristik dan lebih premium. Feels megangnya pun enak, tapi buat catatan, kalau back covernya ini gampang ninggalin jejak sidik jari. Tapi menurutku itu ya nggak masalah sih. Dengan bentang layar yang cukup lebar di 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus dan panel IPS LCD, kualitas layarnya ini menurut aku udah cukup oke, apalagi dengan refresh rate sampai 120Hz dan touch sampling rate di 240Hz, udah nyaman buat scrolling atau dipakai buat main game. Gambar dan warna yang dihasilkan juga udah cukup bagus menurut aku, cuman sayangnya brightness-nya ini mentok di 500 nits. Jadi kalau kita bawa di outdoor pas kondisi panas terik gitu agak kurang enak ngelihatnya karena ya kurang terang. Untuk user interface-nya sendiri, Infinix Zero 5G berjalan menggunakan XOS versi 10 berbasis Android 11 yang secara experience ya mirip-mirip lah sama HP Infinix lainnya. Ngomongin bagian kamera, di bagian belakang terdapat triple kamera dengan konfigurasi kamera utama 48MP, 13MP lensa telefoto, dan 2MP lensa makro, serta ada 4 buah LED flash di sini. Untuk lensa telefotonya bisa digunakan untuk zoom optik hingga 2 kali dan digital zoom sampai 30 kali. Selain itu sudah bisa merekam video dengan kualitas 1080p di 60fps serta 4K HDR di 30fps. Videonya pun sudah dibekali dengan noise reduction, cuman sayangnya di sini dia belum dilengkapi sama stabilizer. Selain itu di sini ada fitur video super slow motion 960fps yang jarang banget nih aku temuin di smartphone lain di range harga yang sama. Lalu buat kamera depannya, dia memiliki resolusi 16MP yang hasilnya bisa aku bilang lumayan oke ya. Ngebahas performa menjadi salah satu yang cukup menarik dan kalian juga pasti udah kepo banget untuk yang satu ini. Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900 5G dengan fabrikasi 6nm, udah nggak pakai seri MediaTek G atau MediaTek G. Yang ini chipset gaming yang udah 5G dan pastinya lebih kencang dibandingkan smartphone Infinix lainnya. Karena ya si Zero 5G ini adalah smartphone Infinix pertama yang menggunakan chipset Dimensity MediaTek. Ya dengan kata lain, ini jadi ponsel tercepat dari Infinix. RAM yang digunakan pun sudah 8GB LPDDR5 dan storage-nya di 128GB UFS 3.1 yang bisa di-expand lagi, yang ngebuat ponsel ini tuh lebih efisien untuk penggunaan dayanya dan lebih kencang pemrosesan datanya kalau dibandingin sama smartphone lain yang masih menggunakan RAM LPDDR4. Nah, untuk skor AnTuTu-nya sendiri, Infinix Zero 5G ini bisa menghasilkan di 472 ribuan. Buat konektivitasnya, Infinix Zero 5G juga udah menggunakan Wi-Fi 6 dan dia juga udah support teknologi extended RAM yang bisa nambah virtual memory dari storage buat bantu RAM dari 8GB jadi 13GB. Dengan spesifikasi yang udah aku sebutin tadi, aku tes buat main PUBG, bisa mendapatkan settingan di pentoknya HDR Ultra atau bisa disetting di Smooth Extreme. HP yang ditaksir harganya 3 jutaan bisa sampai settingan yang seperti ini, menurut aku ini udah bagus banget ya. Nah kalau misalnya kita main game lama-lama di HP ini, kita juga nggak perlu khawatir baterainya cepat habis karena Zero 5G ini punya kapasitas baterai di 5000 mAh dengan quick charge 33W. Dan nggak cuma itu aja, Zero 5G juga dilengkapi sama teknologi pengaman Friendland. Jadi kalau misalnya kita lagi nge-charge si smartphone ini, kalau misalnya kapasitas baterainya udah penuh, dia bakalan otomatis cut off, jadi bakalan lebih aman.
Nah, dari spesifikasi dan berbagai improvement yang udah dilakukan Infinix di Zero 5G ini, menurut aku Infinix Zero 5G ini tergolong smartphone paling kenceng dan bakalan bersaing banget sama Redmi Note 11 series ataupun Realme 9 Pro series. Nah, sekarang tinggal harganya nih, smartphone ini tuh dibanderol di harga berapa ya? Karena jujur, ketika aku membuat video ini, aku belum dikasih tahu sama pihak Infinix karena memang launchingnya ya hari ini. Jadi aku bakalan taruh aja harganya di kolom deskripsi di bawah video ini beserta link untuk pembeliannya. Overall dari segi spesifikasi, 5G, kamera yang ditawarkan, dan juga fitur-fitur lainnya, HP ini tuh udah cukup oke guys. Cuman sayangnya menurut aku ada beberapa item yang miss di sini seperti misalnya untuk layarnya. Di seri tertingginya Zero, dia ini downgrade dari AMOLED ke IPS level. Selain itu juga speakernya ini masih mono guys, belum stereo, dan ini yang jadi deal breaker juga karena dia ini belum support NFC. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Coba kalian komen di bawah ya. Dan mungkin itu aja nih plus minus atau kelebihan maupun kekurangan dari si Infinix Zero 5G ini. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk memutuskan membeli atau tidak membeli dari si smartphone ini. Buat kalian yang tertarik, link pembelian juga udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan terima kasih buat yang udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Sampai bertemu di video review Infinix selanjutnya. Dan saya Gilang pamit, have a nice day.